starting line up dari Persikota Tangerang asuhan pelatih Solihin. Dan kalau kita belajar dari line up yang diturun oleh pelatih Solihin untuk skuad Persikota pada sore hari ini, saya melihat Solihin akan sangat-sangat berjudi untuk bisa memetik kemenangan ke-6 di kandang sendiri ketika dia kehilangan 4 nama. Dan saya juga melihat di barisan depan dengan formasi standar dia 3 Laskar Tanah Rencong yang merupakan asuhan pelatih M. Daan dengan skuad starting line up-nya. Ya, sebuah komposisi tim yang sangat mengejutkan di sini kalau kita melihat tidak ada pemain bintang di sini. Antonio Teles, kemudian Robson Silva juga disimpan, dan kalau kita melihat taktik seperti biasa 3-5-2, namun mengandalkan Suheri dan Roberto Kuate di depan. Pertandingan antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Wasit Prihatin mempersiapkan segala halnya tentunya di sore hari ini, dan sama-sama kita akan segera menjadi saksi jadi lanjutan. Dan inilah dia kick off babak pertama. Para pemain dari Persiraja Banda Aceh kita lihat sudah mulai mencoba melakukan tekanan, dan kita lihat dari masih berhasil digagalkan tadi, dan kali ini tekanan coba dibangun melalui Jumadi Abdi. Langsung saja dia panjang menuju ke sektor sebelah kiri, masih berhasil dikejar, dan kali ini berusaha digagalkan oleh para pemain. Sangat cepat sekali serangan-serangan yang dibangun. Mustafa Haji kali ini kirim bola, dia sangat terjadi pergumulan di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau, dan kita bisa melihat ternyata Persikota tampil seperti yang dijanjikan kalau mereka akan tampil all out menyerang sejak menit pertama. Ya, memang tidak ada pilihan bagi Persikota sebagai tim tuan rumah. Otomatis mereka harus mulai nilai sempurna meskipun mereka berada pada posisi 15, dan sangat disayangkan pada pertandingan yang sedemikian penting justru salah satu pemain yang diharapkan Epala Jordan harus berada di bangku cadangan. Kembali kali ini Jumadi Abdi. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh M. Yusuf. Wasit Prihatin memberikan tendangan bebas bagi Persikota Tangerang. Dalam tayangan lambat, bagaimana perebutan bola Jumadi Abdi yang berperan sebagai gelandang penyeimbang di sektor lapangan tengah. Langsung saya dorong tadi Buyung Yulian Har, maksudnya kepada Esa Mufondo. Masih Robert Kuate kali ini. Robert Kuate ke belakang, dia sedikit bersantai, memberikan bola, mencoba memainkan tempo permainan para pemain dari Persiraja Banda Aceh yang dari awal sudah mengalami tekanan demi tekanan dari tim tuan rumah Bayi Ajaib Persikota Tangerang. Kembali kali ini tekanan dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Mustafa Haji berduel dengan M. Yusuf, masih berhasil digagalkan kembali. Dan bola kali ini bergulir dari sektor sebelah kiri. Kembali lagi langsung umpan panjang menuju kepada Esteban. Terjadi perebutan bola, bagaimana Esteban hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiraja Banda Aceh dari Esteban Jien. Pemainnya saat diandalkan dari sektor lapangan tengah dari Persikota. Ya, kita melihat memang sore hari ini Esteban Gian harus memberikan satu kontribusi yang bagus dan maksimal untuk skuadnya Persikota Tangerang agar bisa memaksimalkan satu hasil yang bagus buat Bayi Ajaib ini. Dan Mius, bagaimana terjadi perputaran bola kali ini? Hampir saja tadi satu blunder dimanfaatkan oleh Roberto Kuate. Ya, memang berbahaya sekali bagi seorang pemain belakang untuk melakukan back pass pada saat ia justru mengalami tekanan dari pemain depan. Dan kita melihat di sini bahwa keputusan para pemain belakang Persikota dalam melakukan back pass ini memang sangat berbahaya. Apalagi Persiraja ini memiliki penyerang-penyerang yang memang memiliki skill individu yang baik. Inilah dia pelatih Solihin, dan tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Mereka juga berusaha meladeni tekanan demi tekanan dilakukan oleh tuan rumah Buyung Yulian Har, dan kita lihat bersama dengan Roberto Kuate. Coba dia melakukan tekanan demi tekanan. Dan Mius. Dan kali ini bola mengarah ke sektor depan kepada Mustafa Haji. Ada M. Yusuf. Langsung saja bola dikuasai oleh penjaga gawang Bara. Kembali lagi Nanmius, kirim bola ke sektor depan, berusaha dikejar. Bagaimana tadi, langsung saya ditutup oleh Claudio. Claudio menjadi pemain yang menjadi andalan tentunya di sektor belakang. Bila dia Mustafa Haji, pemain yang juga tampil menggantikan seorang Epala Jordan di barisan depan atau Ari Priyatna. Kembali lagi tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota. Kita lihat Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Melebar di ke sektor sebelah kanan. Kali ini kepada Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi.
Kembali lagi, tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota. Tarjana Sopandi kembali, umpan langsung dia menuju ke sektor sebelah kiri. Masih dapat dihalau tadi bola oleh Khairul Mesuda. Bagaimana kita lihat permainan yang begitu agresif dipertontonkan oleh Persikota Tangerang. Esteban Jien kali ini. Esa Mufondo dapat direbut oleh M. Yusuf tadi. Roberto Kuate. Kembali lagi satu pelanggaran. Tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Esteban Jien, pemain asal Uruguay yang tentunya menjadi andalan di sektor lapangan tengah. Jadi perebutan bola dia tadi. Sudah dilakukan kali ini menuju kepada Kuate. Ada Buyung Yulian Har. Dan kali ini datang membantu. Bukan satu pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat M. Nasir. Masih direbut tadi oleh Esteban Jien. Dan kali ini Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Merebut bola dia. Satu skill yang sangat baik dan harus dihentikan secara paksa oleh Esteban Jien. Kita lihat bagaimana pergerakan yang bagus tadi dari Fernando. Dihentikan dengan satu gaetan kaki dari Esteban. Bebas kali ini akan dilakukan oleh Claudio. Langsung saja menuju ke dalam kotak penalti. Ada Rolando Koibur yang langsung menutup siap pergerakan yang dilakukan oleh para penyerang dari tim Persiraja Banda Aceh. Ya, dan kita melihat bagaimana inisiatif serangan yang selalu diambil oleh anak-anak Persikota Tangerang. Tetap mereka harus mewaspadai counter attack dari skuad Persiraja Banda Aceh. Dan kita melihat ini adalah eksekusi penjuru yang pertama. Dan bisa menjadikan sesuatu yang membahayakan buat barisan belakang Persikota. Sudah lakukan kali ini, hampir saja berhasil dimanfaatkan tadi. Kembali lagi satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih berada di sektor sebelah kanan dari penjaga gawang Herman. Dan masih belum bisa juga membahayakan dari Persikota Tangerang. Iya, salah satu peluang emas dari Persiraja kita melihat memang setiap set piece bagi para pemain mereka harus dimanfaatkan secara optimal. Di sini kita melihat set piece yang dilahirkan memang tidak optimal. Namun di sana ada sebuah tendangan dari Khairul Mesuda yang hampir saja berhasil mencetak gol ya. Tarjana Sopandi, kirim bola dia, berhasil dihalau tadi oleh Kapten Samsul Bahri. Pelanggaran kembali terjadi di sektor lapangan tengah, Buyung Yulian Har. Dan Lade Kuate, pemain yang tentunya menjadi andalan dengan kemampuan dribbling bola dan juga kecepatannya. Kita lihat bagaimana sektor dari sektor sebelah kiri pertahanan. Persikota Tangerang, Fernando. Masih Fernando kali ini berebut bola dia. Tidak berhasil menembus. Langsung saja bola dikirim menuju ke depan. Esa Mufondo. Begitu cepat kali ini Esa Mufondo. Langsung kirim bola kepada Mustafa Aji. Atau juga Ari Priyatna. Ari Priyatna kita lihat agak sedikit susah dia untuk melewati Daniel. Kembali lagi bola berhasil dikuasai. Kali ini Daniel dapat direbut tadi bola. Jumadi Abdi, terjadi perebutan di sektor tengah atau juga dalam kotak penalti. Masih dapat diblok kali ini. Jumadi Abdi ke belakang dia kepada Esteban Jien. Langsung saja dorong bola yang cukup baik kali para pemain dari Persikota. Umpan pelan, satu tendangan sayang sekali. Peluang terjadi di dalam kotak penalti. Bagaimana Mustafa Haji tadi mendapatkan satu peluang. Jumadi Abdi kembali dan berhasil dihalau. Dan kembali kali ini bola dari sektor sebelah kanan. Tarjana Sopandi dan juga Ari Priyatna. Sayang sekali memang terjadi suatu peluang yang sangat matang dari Persikota Tangerang. Dan kita melihat juga pergerakan dan atau juga sebuah eksekusi dari Ari Priyatna tidak begitu maksimal. Dan terbuang percuma satu peluang yang bagus yang bisa mereka petik tadi. Kuate harus sedikit mundur untuk menjemput bola. Ini adalah pemain yang berbahaya ya bagi Persikota, memang harus sangat diwaspadai. Pergerakan Kuate, kemudian juga Fernando. Bukan berarti dengan absennya seorang Antonio Teles mereka harus rileks di belakang. Justru kedua pemain ini yang terkenal sangat agresif bisa sangat membahayakan. Baru saja satu tendangan yang coba dilakukan tadi oleh Esa. Masih belum juga bisa menembus. Esteban Jien. Kita lihat memang
Percobaan-percobaan terus dilakukan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Mereka tampil sebagai tuan rumah, langsung menggebrak, langsung memberikan satu tekanan demi tekanan dengan agresivitas permainan dan mencoba mengambil inisiatif tekanan terlebih dahulu di awal-awal babak pertama ini. Tetapi Persikota atau juga Persiraja Banda Aceh tidak tinggal diam dan mereka juga berani keluar dan juga berani meladeni permainan terbuka yang diperagakan oleh para pemain dari Persikota Tangerang sejauh ini. Ya, dan memang seperti itulah seharusnya mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik dan apapun yang terjadi dengan duel ini, toh juga tidak akan mengubah bagaimana peringkat mereka dalam daftar klasemen sementara di wilayah barat. Atau juga pelatih Mdaan masih sedikit tegang dia melihat mungkin strategi yang ia terapkan belum bisa berhasil dimainkan dengan baik. Claudio akan melakukan tendangan bebas kali ini. Kita lihat Claudio meminta rekan-rekannya untuk bergerak, untuk mengambil posisi di sektor depan. Sudah dilakukan kali ini, Kuate yang mendapatkan bola. Ada Nanmius. Kembali lagi kali ini bola berhasil dikuasai. Bagaimana satu tekanan coba dibangun oleh Abdul Musawir. Kali ini coba sekali dia melewati Tariana Supandi. Dan kali ini bola masih dapat dihalau oleh Rolando Koibur. Kembali lagi Esa Mufondo. Dapat dihalau tadi. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh kapten kesebelasan Samsul Bahri. Ya, kita melihat bagaimana penjagaan ketat oleh Bahri kepada Esa Muondo ya, salah satu pemain yang memang sangat diharapkan setelah absennya Epala Jordan. Dan praktis kita melihat di 10 menit awal ini bagaimana kurang cocoknya penampilan Ari Priyatna dan juga Esa Muondo. Sepertinya tidak ada chemistry yang baik di antara kedua pemain. Ya, seperti ada gap memang perkawinan antara Esa Fondo dan juga Ari Priyatna. Dan kita melihat bahwa ada satu bola yang bagus tadi dari Ari Priyatna mungkin karena kekurang sabaran atau juga jarang dikawinkan atau diduetkan dengan Esa Fondo. Akhirnya satu peluang itu tidak bisa dimaksimalkan. Ya, sementara kita lihat bagaimana satu tendangan tadi yang kita bagaimana begitu kerasnya tendangan dari Tariana Sopandi masih membentur mistar dari gawang Zul Bahra. Ya, kita melihat memang ini sebuah tendangan yang sangat spekulatif dari Tariana. Tidak ada pilihan lain memang kecuali melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti dengan begitu ketatnya permainan lini belakang Persiraja. Satu pelanggaran kita lihat terjadi dan kali ini coba bagaimana kita lihat Daniel tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada Ari untuk bisa membawa bola, untuk bisa menembus pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Dan kali ini Esteban Jien kembali lagi dia mengirim bola. Langsung saja tadi berusaha dikejar oleh Mustafa Aji. Bagaimana coba tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Masih dapat dipatahkan oleh Daniel, Claudio Nor ataupun juga Samsul Bahri yang begitu tegas untuk menjaga setiap kedalaman dari pertahanan. Dan kita melihat bagaimana dengan formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Sule dengan menempatkan Ari Priyatna, Mustafa Aji dan juga Esa Fondo. Belum begitu manjur dan kita melihat trio mereka di lini depan ini belum bisa menghasilkan sesuatu yang bisa maksimal untuk tim tuan rumah ini. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Dari sektor sebelah kiri pertahanan Persikota. Sudah dilakukan kali ini Fernando, kerjasama dia cukup baik dengan Roberto Kuate. Masih Kuate kali ini, langsung saja kirim umpan ke tiang jauh. Bahaya. Masih dapat. Kembali lagi, masih diamankan bola yang begitu masuk dalam kotak penalti dari Tariana Sopandi. Roberto Kuate. Nasir kita lihat di kejauhan. Kali ini Abdul Musawir akan melakukan sepak pojok. Claudio Nor juga maju ke depan dengan postur tubuhnya. Fernando Vargas kali ini langsung saya kirim bola ke dalam kotak penalti. Dikuasai tadi, tapi masih dapat dihalau tanpa kompromi oleh Esteban Jien. Yang kali ini terjadi perebutan bola. Kita lihat begitu cepat bagaimana seorang Ari berhasil merebut bola kali ini. Satu serangan dibangun oleh para pemain dari Persikota. Jumadi Abdi bergerak ke dalam kotak penalti. Hampir saja dapat merebut bola dan ada Claudio Nor. Dan kali ini coba tekanan dibangun lagi oleh para pemain Zainal tadi. Kita lihat kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Dorong bola dia pelan saja. Masih dapat dihalau tadi. Dan kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Belakang sedikit kepada Rolando Koibur. Masih Rolando Koibur pelan saja. Maksudnya menuju kepada Esa Mufondo. Ada kapten kesebelasan Samsul Bahri. Dan kembali lagi dihalau. Permainan yang coba dibangun oleh para pemain atau juga kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Mereka berusaha tampil lepas. Dan kalau kita melihat sejauh ini memang mereka juga sepertinya tampil lepas tanpa beban. Dan berusaha untuk mengeluarkan semua penampilan terbaiknya di sore hari ini. Ya, memang tidak ada alasan bagi kedua tim untuk menyimpan tenaga.
Mengingat ini adalah pertandingan harga diri bagi kedua tim, gimana mereka bisa meraih 3 nilai. Dan kalau kita melihat jalannya pertandingan di 13 menit awal, saya justru melihat bagaimana pemain belakang kedua tim begitu ngotot dalam meraih bola, dalam merebut bola dari para penyerang. Tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Kembali dilakukan oleh Claudio Nur. Langsung saja menuju ke sektor depan tadi. Ada Jumadi Abdi berebut bola dan kali ini berhasil dikuasai oleh M. Nasir. Langsung saja dia kirim bola kepada Suheri Daud. Suheri Daud, sayang sekali satu peluang dari Suheri Daud, pemain yang juga mencetak gol ketika Persiraja menaklukkan PSSB, masih berada di atas kanan dari gawang Herman. Ya, sayang sekali sebuah peluang yang baik dari Suheri dan kita melihat skill individu yang bagus. Namun tendangan yang terlalu bernafsu sehingga tendangan jauh di atas Mister Gawang Persikota, dan kita melihat bagaimana frustrasinya seorang Suheri Daud setelah memperoleh peluang yang sangat bagus, ruang gerak sudah terbuka. Kali ini jaga gawang Zul Bahrah menguasai bola, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Ada Daniel. Kita lihat, coba kembali tekanan Esa Mufondo. Kali ini masih dapat, kali ini bola cukup baik kepada para pemain dari Persikota. Sayang sekali bola begitu deras dikuasai oleh Ari Priyatna. Ari Priyatna sekian cukup baik. Kali ini kepada Taryana Sopandi. Masih dapat diblok tadi. Kita lihat tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh M. Nasir untuk bisa menembus. Satu bola kali ini. Bagaimana kita lihat Abdul Musawir. Satu pelanggaran terjadi. Bagaimana Ari Priyatna tadi mendapatkan bola dan masih berhasil digagalkan oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Pelanggaran tadi Ari Priyatna yang berusaha menarik baju dari Abdul Musawir. Bagaimana yang selalu atau juga selalu pemandangan-pemandangan yang terjadi di tribun dari Stadion Benteng Tangerang yang selalu dipenuhi oleh wajah-wajah cantik. Kembali lagi kali ini langsung dari sektor sebelah kanan. Mencoba membangun serangan para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Kita lihat begitu kosong di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikota. Umpan kali ini sayang sekali bagaimana Roberto Kuate. Dan apa yang terlihat seperti Fernando agak sedikit kecewa ketika bola yang mengarah kepadanya diambil oleh Roberto Kuate. Ya, kita melihat memang peluang yang bagus dari para pemain Persiraja. Kembali yang sangat berperan di sini adalah Fernando dan juga Roberto Kuate. Cuman memang penjagaan yang luar biasa baik dari Rolando Kaibur. Sehingga peluang yang terbuang percuma saja, padahal peluang yang sangat baik bisa saja terjadi gol di sana. Rolando Kaibur kali ini megang bola bagi Persikota Tangerang. Melebar dia kepada Zainal Anwar. Dorong bola kali ini pelan saja kepada Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji membawa bola. Kali ini melebar sektor sebelah kanan kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo, bisakah dia melewati? Kita lihat bagaimana Esa Mufondo menghadapi duel 1 lawan 1. Mengutak-atik dia mencoba mengirim bola ke dalam kotak penalti. Sudah lakukan ke tiang jauh. Terlalu deras sepertinya. Dan ada Fernando Vargas yang langsung saja menghalau bola dan datang membantu kali ini Zainal Anwar. Pelan-pelan sudah mulai mengepung para pemain dari Persikota Tangerang. Ya, kita melihat beberapa serbuan anak-anak Persikota juga tidak dibarengi dengan kesabaran yang luar biasa. Dan baru saja kita lihat satu eksekusi dari Rolando Kaibur. Ini adalah cermin bahwa ada kesan ketidaksabaran di situ. Dan saya melihat mestinya dengan keuntungan sebagai tim tuan rumah, mereka bisa lebih mendikte tamu mereka Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi tekanan demi tekanan. Satu pelanggaran jelas terlihat tadi. Kita lihat bagaimana pelanggaran tadi terhadap Taryana Sopandi. Terlalu bersemangat saya melihat justru para pemain Persiraja di sini. Setiap bola ingin mereka rebut, dan di sini juga adalah salah satu trik mungkin ya dari pelatih M. Daan bagaimana menghentikan laju para Ya, kali ini satu peluang terjadi dalam kotak penalti kembali. Belum ada satu ketenangan dari para pemain dari Persikota Tangerang di dalam kotak penalti Persiraja Banda Aceh. Ya, memang tidak mudah ya bagi para pemain Persikota. Di sini juga kita melihat Esteban Gian yang maju ke depan. Mungkin dengan absennya seorang Epala Jordan yang memang memiliki skill individu yang bagus. Sehingga ia pun dipaksa untuk turun ke depan. Esa Muwondo pun sepertinya bekerja sendirian di depan. Dan kita juga melihat bagaimana lini belakang Persiraja juga dengan menumpuk begitu banyak pemain di lini belakang. Ini sedikit menyodorkan sedikit rasa frustrasi buat lini depan Persikota Tangerang. Kembali lagi dari sektor sebelah kanan. Kita lihat bagaimana masih sedikit sulit para pemain dari Persikota. Buyung Yulian Har.
Lemparan ke dalam kali ini Abdul Musawir. Pelan saja dia. Berusaha dibayang-bayangi tadi. Tariana Sopandi. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh M. Yusuf. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Dia berusaha dikejar oleh Hairul Mesuda. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Langsung saja cepat dia mengejar bola. Esteban Jien kita lihat. Hasil dihalau. Kembali lagi lemparan ke dalam. Masih sangat sulit para pemain dari Persikota. Esa Mufondo kali ini masih Esa Mufondo. Masih berhasil dihalau. Datang Tariana Sopandi. Tidak berhasil dia. Roberto Kuate kali ini ada Jumadi Abdi yang menghalaunya. Kita lihat bagian Roberto Kuate membawa bola. Kirim ke sektor sebelah kanan kepada Daniel. Kali ini masih Daniel. Fernando Vargas yang menguasai bola. Langsung saja dia kirim ke depan. Kita lihat bagaimana terjadi pertukaran bola dengan Suheri Daud. Dan tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Buyung Yulian Har. Rolando Koibur kali ini. Ini dia Buyung Yulian Har. Nanmius. Langsung saja dia kirim menuju kepada Esa Mufondo. Abdul Musawir. Kanan M. Yusuf. Kembali lagi M. Yusuf. Melebar ke sektor sebelah kiri kepada Hairul Mesuda. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat memang masih sangat sulit kedua tim untuk bisa menembus daerah kotak penalti dari kedua tim masing-masing. Ya, sementara ini kita lihat Benteng Mania. Kembali lagi bola berhasil dikuasai. Coba tekanan demi tekanan Zainal Anwar. Bukan satu pelanggaran kali ini. Rolando Koibur meninggalkan posnya dan langsung saja membantu penyerangan kali ini Rolando Koibur. Dan saya di sektor sebelah kiri bagaimana bola berusaha dikejar terlalu deras. Di mana Zainal Anwar berusaha untuk menggapai bola dan meninggalkan lapangan permainan. Ada kesan setengah hati saya melihat bagaimana pergerakan dua back sayap dari Persikota Tangerang. Zainal Anwar di kiri dan juga Tariana Sopandi di kanan. Sehingga pasokan atau suplai bola untuk tridente mereka, Mustafa Aji, Ari Priana dan juga Esa Alvaro tidak begitu maksimal. Paling tidak itu terekam dalam 20 menit usia permainan saat ini. Esteban Jien kali ini kepada Esa Mufondo. Kembali lagi kepada Esteban atau Mufondo. Kembali satu percobaan tendangan dilakukan oleh Esa Mufondo. Masih melebar dari gawang Zul Bahra. Sebuah usaha yang luar biasa kita melihat di sini, kerjasama antara kedua pemain asing Persikota, Esteban Jien dan juga Esa Mufondo. Melalui sebuah skill individu yang baik, mereka bisa memperoleh sebuah peluang emas. Namun kembali disayangkan di sini bagaimana visi Mufondo begitu melebar sehingga tendangan tersebut tidak menghasilkan gol. Kembali bergulir di sektor lapangan tengah kali ini bola. Perebutan bola terus terjadi. Esteban Jien berhasil. Kali ini Tariana Sopandi dari sektor sebelah kanan. Kerjasama 1-2 dia kali ini masih Tariana Sopandi. Berusaha untuk mengirim bola. Masih Tariana Sopandi. Dikawal dia. Kirim bola ke dalam kotak penalti. Masih dalam kotak penalti kali ini bagaimana? Mustafa Aji. Sayang sekali bola yang mengarah kepada Ari Priyatna. Begitu saja lewat tanpa menghasilkan sebuah hasil maksimal. Bung, kita lihat lagi-lagi satu peluang yang sangat-sangat matang. Terbuang percuma begitu saja. Dalam keadaan bebas, tanpa ada pengawalan sama sekali. Kita melihat bagaimana Mustafa Aji melepas begitu saja satu sontekan yang seharusnya bisa berbuah menjadi gol. Terjadi pelanggaran kali ini. Nanmius, Roberto Kuate. Terlihat memang Roberto berjuang begitu keras di 20 menit awal. Memang ia membutuhkan seorang pemain seperti Antonio Teles untuk membuka ruang gerak yang lebih banyak. Dan begitu keras penjagaan terhadap Roberto Kuate ini yang justru menyulitkan Fernando sebagai tandemnya di lini tengah untuk menyusung serangan. Saya pikir mudah-mudahan ada sebuah pemikiran dari pelatih M. Daan untuk memaksimalkan pemain lainnya seperti Khairul Mesuda untuk lebih berani maju ke depan. Roberto Kuate kali ini mendapatkan pengawalan dari Nanmius. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Mencoba melakukan satu permainan melalui serangan balik kepada pemain dari Persiraja Banda Aceh. Tapi sejauh ini mereka masih belum berhasil untuk bisa menembus bagaimana daerah pertahanan Persikota Tangerang yang dikawal oleh Nanmius, Buyung Yulian Har dan juga Rolando Koibur. Nadia Nanmius, pemain yang menjadi palang pintu.
Esa Mufondo harus menjemput bola terlalu jauh dia. Masih Esa Mufondo. Langsung saja kirim bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Bagaimana kita lihat. Inilah dia. Begitu cepat Mustafa Haji. Kirim bola kepada Ari Priyatna. Satu tendangan Ari Priyatna. Masih dapat dihalau tadi oleh Claudio Nur. Kita lihat bola yang begitu cantik yang dikirim oleh Mustafa Haji kepada Ari Priyatna. Dan kali ini kita juga harus bicara soal bagaimana jam terbang juga ikut menentukan ketika sebuah peluang yang matang bisa menjadi maksimal untuk bisa terjadinya sebuah gol. Zainal Anwar, satu sundulan tadi. Bagaimana coba dilakukan oleh Esteban Gien. Masih belum juga bisa menembus gawang dari Zul Bahra. Ya, kunci serangan dari Persikota memang sangat tergantung dari Esteban. Kita melihat setiap kali Esteban memegang bola, setiap kali ia memberikan distribusi bola itu sangat penting ya bagi para pemain depan juga mengimbangi pergerakannya. Di sini kita melihat Esteban begitu bebas pada saat terjadi sepak pojok, namun sayang sekali peluang terbuang percuma. Jadi perebutan bola. Tariana Sopandi. Esa Mufondo kembali kali ini. Sebuah tarikan yang jelas terlihat dilakukan oleh kapten kesebelasan Samsul Bahri terhadap Esa Mufondo. Agak sedikit aneh juga sama sekali tidak ada peringatan apapun dari wasit Suprihatin. Sebuah gangguan ketika Esa dalam situasi yang saya pikir menguntungkan. Kita lihat bagaimana leher dari Esa dipiting oleh Samsul Bahri. Tidak ada kartu kuning, bahkan peringatan pun juga tidak ada dari Suprihatin. Benar-benar memprihatinkan. Penjaga gawang Zul Bahra, penjaga gawang kelahiran 20 Januari 1986, Suheri Daud dan juga Abdul Musawir harus menjadi pagar bagi penjaga gawang Zul Bahra. Dan kali ini Tariana Sopandi akan melakukan tendangan bebas. Sudah kirim bola kali ini, satu tendangan. Bagaimana hampir saja dan masih dapat diamankan oleh Zul Bahra. Kembali kita melihat peran Esteban begitu besar dalam menyambut umpan Tariana. Sayang sekali, posisi diving yang sangat bagus oleh Esteban, tendangan yang sangat baik. Namun di sana ada Zul Bahra yang selama 25 menit pertama ini saya melihat begitu fokus dalam menghalang setiap serangan para pemain Persikota. Jumadi Abdi, lan saja dia. Kembali lagi kali ini satu percobaan tekanan dilakukan oleh Persikota Tangerang melalui Jumadi Abdi. Masih dapat dihalau tadi, maksudnya oleh Zainal Anwar. Kembali lagi, bagaimana bola, Nanmius mencoba memainkan bola di daerah sendiri para pemain dari Persikota. Berusaha direbut, satu pelanggaran tadi jelas terhadap Esteban Gien. Dengan bebas kali ini, Esteban melebar dia kepada Tariana Sopandi yang bermain di sektor sebelah kanan. Cukup tenang kali ini Tariana Sopandi, berikan dia kepada Buyung Yulian Har. Masih Buyung Yulian Har kepada Esteban Gien. Langsung saja dorong bola dia kepada Esa Mufondo. Kali ini kepada Tariana Sopandi. Berusaha memainkan bola dari kaki ke kaki yang cepat. Dan masih dapat diintersep oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Langsung saja kirim bola. Tidak ada satupun pemain dari Persiraja Banda Aceh yang dapat menerima bola yang lebih dekat kepada penjaga gawang Herman. Ya, tidak dimengerti mengapa long ball passing ini justru diusung oleh para pemain Persiraja ya. Mengingat kondisi lapangan yang juga bagus. Ada sebuah perubahan taktik yang sebenarnya akan lebih efisien apabila mereka memainkan bola dari kaki ke kaki. Untuk membuka pertahanan Persikota yang kita melihat di sana ada Nanmi Hughes. Kemudian juga Rolando Koibur yang memang postur tubuhnya sangat baik ya. Zainal Anwar kali ini terjadi perebutan bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana bola belum meninggalkan lapangan permainan kali ini berhasil dikuasai oleh Jumadi Abdi. Langsung saja kirim ke tiang jauh. Sudah berada dalam posisi offside Mustafa Haji. Atau juga Ari Priyatna kita lihat berkali-kali terjadi perebutan bola. Baik sekali di sini keberanian dari seorang kiper Zul Bahra di sini dalam mengantisipasi bola. Mata yang fokus kepada bola, kita melihat sepanjang bola berada di udara. Justru yang menyulitkan Ari dalam melakukan sundulan tersebut. Ya, on position, dan inilah salah satu kelebihan dari penjaga gawang berusia muda Zul Bahra ini. Dan ini juga adalah reaksi penyelamatan yang kesekian yang dilakukan oleh seorang Zul Bahra yang sekarang sedang tergeletak di depan di mulut gawangnya sendiri. Kasih bola, kasih dia pulang Nambi. Ya jangan kasih bola yang misalkan Ya, saya kita dengar bagaimana instruksi dari pelatih Solihin terhadap Rolando Koibur. Ini dia Zul Bahra.
belum genap berusia 21 tahun. Dan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Kita lihat Roberto Kuate mendapatkan teman istimewa tentunya di sore hari ini, yaitu Nanmius. Hasil dikuasai kembali oleh para pemain. Satu pelanggaran jelas Fernando Vargas tadi. Ini dia Fernando Vargas. Jumadi Abdi dalam tayangan lambat. Bagaimana Mustafa harus terguling dia. Merebut bola dengan seorang Fernando Vargas. Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo kali ini menguasai bola. Terjadi perebutan kali ini dari sektor sebelah kiri. Sudah berada dalam posisi offside Zainal Anwar. Ya, dan kita melihat satu bola sodor yang diberikan oleh Esa Mufondo tadi. Kita melihat Zainal dalam keadaan jelas di sini. Dan bukan hanya Zainal, bahkan juga seorang Mustafa Aji pun juga berada dalam posisi yang offside. Roberto Kuate, Nanmius, Buyung Yulian Har, Tariana Sopandi kali ini. Masih Tariana Sopandi kepada Esteban Jien. Langsung saja dia mencari pergerakan dari Esa Mufondo. Berusaha dikejar Jumadi Abdi kali ini. Satu tendangan Jumadi Abdi. Masih juga belum bisa menembus satu tendangan dari luar kotak penalti. Baik sekali teknik dari Jumadi Abdi di sini kita melihat. Pada saat yang memperoleh bola tidak membuang waktu melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Namun kembali tendangan yang tidak akurat. Saya catat sudah 9 tendangan ke arah gawang Persiraja yang tidak menghasilkan gol. Ya, dan buat saya itu juga suatu keputusan yang sangat berani dari seorang Jumadi Abdi ketika dengan space yang begitu sempit dia dengan cepat melepaskan tendangan. Ada kesan spekulasi di situ, tetapi akurasinya belum begitu terjaga dengan bagus. Tariana Sopandi kembali kali ini. Ada Mustafa Aji. Kembali lagi terjadi perebutan. Sudah mulai bisa mengambil inisiatif permainan para pemain dari Persikota. Esa Mufondo. Satu tendangan Esa Mufondo. Dan kita lihat kembali tendangan dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Sebuah cannonball dari Esa Mufondo. Di sini kita melihat kembali visi yang bagus. Di mana ia melihat ada peluang untuk melakukan long shot. Namun kembali saya tidak mengerti bagaimana bola tersebut bisa keluar di atas Mister Gawang. Padahal tendangan yang keras, tendangan yang terarah. Tipis memang menaik di atas Mister Zulbahra. Tetapi apapun yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang Esa Mufondo adalah sebuah keputusan yang juga berani buat saya. Dan kita melihat sekarang bagaimana Solihin memberikan atau melahirkan sebuah keputusan dengan menyuntikkan Epala Jordan untuk lebih memaksimalkan daya gempur mereka saat ini. Kita lihat bagaimana Epala Jordan juga telah bersiap-siap. Masuk dia mungkin menggantikan salah satu pemain atau Ari Priyatna ataupun juga. Kita lihat kembali satu tekanan kali ini coba dilakukan. Masih ada Buyung Yulian Har yang dapat menghalau bola. Inilah salah satu kelebihan para pemain Persikota. Bagaimana di belakang mereka bisa begitu konsentrasi. Di sana selain ada Rolando Koibur, jangan lupa satu nama di sini yaitu Julian Har Buyung ya. Bagaimana bagusnya ya bisa berkoordinasi. Penjaga gawang Zulbahra. Dan inilah dia bagaimana mencoba meminta rekan-rekannya untuk terus bersemangat di pertandingan sore hari ini. Nanmius. Dan kita belum tahu seperti apa keputusan dari seorang Sulin. Apakah Ari Priyatna atau juga Mustafa Aji akan ditarik keluar lapangan. Tetapi apapun, buat saya ini akan pasti lebih memperbesar, menajamkan daya dobrak dan juga penetrasi dari setiap serangan yang dibangun oleh anak-anak Persikota Tangerang. Kembali kali ini tekanan dari sektor sebelah kiri. Masih kali ini, bagaimana Ari tadi? Esa Mufondo. Kita lihat Fernando Vargas masih terjatuh. Oh, ternyata berdarah hidung dari seorang Fernando Vargas. Apa yang terjadi kita juga belum bisa saksikan proses terjadinya satu pelanggaran ini. Situasi yang kritikal bagi Persiraja apabila mereka harus kehilangan Fernando. Oh iya, di sini kita melihat sebuah sikutan dari Esteban Gien. Ternyata justru mengenai hidungnya. Dan kita melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yang benar-benar bisa mengancam karirnya apabila terjadi keretakan tulang ataupun hal lain. Tapi juga kalau kita bisa melihat apa yang terjadi tadi juga terlihat jelas kalau Esteban Gian juga tidak begitu sengaja untuk bisa melakukan hal tersebut. Kan memang terjadi perebutan bola di udara. Kita melihat darah mengucur membasahi wajah dari Fernando dan apapun yang
terjadi di lapangan hijau, saya juga sepakat dengan rekan saya Bung Rendra bahwa sama sekali tidak ada kesan disengaja dari Esteban tadi sehingga membuat hidung dari Fernando mengucurkan darah. Ini dia Esteban Gien. Dan mudah-mudahan saja cedera yang dialami oleh Fernando Vargas tidak terlalu parah sehingga dia tetap masih bisa untuk bermain di sore hari ini. Dan ternyata Ari Priyatna yang ditarik keluar digantikan oleh Epala Jordan. Ada sesuatu yang tidak jalan tentunya mengapa akhirnya Epala Jordan harus dimasukkan. Dan paling tidak kita mencatat ada sedikitnya 2 peluang yang sangat emas yang dipetik, yang didapatkan oleh Ari Priyatna tetapi tidak bisa berbuah dengan gol. Dan saya melihat Solihin ada kesan memaksakan menampilkan Epala Jordan. Kita melihat bagaimana paha kanannya masih dibalut dengan perban di situ dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Epala ketika cederanya belum begitu prima pulihnya, dan boleh jadi hadirnya Epala akan bisa memberikan sesuatu yang kontributif buat skuad Persikota Tangerang. Kali ini bola kembali bergulir, tendangan bebas bagi Persiraja Banda Aceh yang mencoba keluar dari bayang-bayang tekanan tim tuan rumah Persikota. Epala Jordan, pemain yang tentunya juga diandalkan untuk menjadi tandem. Bagaimana terjadi perebutan bola, masih dapat dihalau tadi. Dan kali ini bola berusaha dikejar oleh Esa Mufondo. Kembali lagi satu serangan cepat, halau tanpa kompromi. Dan bola kali ini mengarah ke dalam kotak penalti. Tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Tekanan kali ini dari sektor sebelah kanan. Kita lihat begitu cepat. Masuk ke dalam kotak penalti kali ini. Satu sliding yang begitu bersih dari Nanmius yang sedikit menyusahkan untuk bisa memberikan umpan. Kita lihat tadi bagaimana Nanmius memang tidak memberikan kesempatan sedikit pun dan masih meringis kesakitan dia. Sangat bersih tackling dari Nanmi Hughes untuk mengambil bola tersebut. Kita melihat di sini bagaimana ia bisa berjibaku untuk menahan umpan tersebut masuk ke kotak penalti dari Nasir. Dan memang inilah salah satu resiko dari seorang pemain belakang dalam melakukan tackling di mana mungkin terjadi kram. Sangat riskan untuk kehilangan Nanmi Hughes dalam pertandingan yang sangat penting. Ya, saya setuju karena kita tahu bahwa Nanmi bersama 2 nama lain, Rolando Koibur dan juga Buyung Yulianar adalah trio yang sangat-sangat solid di lini belakang Persikota Tangerang. Inilah dia Benteng Mania yang terus-menerus memberikan dukungan kepada tim kesayangan Bayi Ajaib. Kita lihat bagaimana paha dari Nanmius harus menerima perawatan. Sementara ini Persikabo Bogor atau juga Persikabo Kabupaten Bogor unggul 2-0 atas PSDS Deli Serdang. Dan Fernando Vargas sudah kembali masuk ke dalam stadion atau juga ke dalam lapangan. Walaupun harus menerima perawatan di hidungnya, Fernando Vargas pemain yang juga menjadi tokoh sentral di sektor lapangan tengah dari Persiraja Banda Aceh. Kita lihat Pak Tua begitu serius dia menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Dan kali ini coba tekanan dibangun oleh Esa Mufondo. Sudah berada posisi offside Mustafa Haji. Asisten wasit telah mengangkat bendera. Jelas sekali Mustafa berada pada posisi offside dan tidak bisa dimengerti bagaimana Epala Jordan, seorang pemain yang berpengalaman, tidak melihat hal tersebut. Karena terlihat jauh bagaimana garis pertahanan Persiraja semuanya sudah maju ke depan pada saat Epala ingin memberikan umpan. Masih mengucur darah dari Fernando Vargas. Claudio Nor kali ini langsung saja melakukan satu tendangan. Begitu keras tapi masih belum terarah-arahnya dan meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Wasit Supriyati memimpin jalannya pertandingan. Buyung Yulian Har kali ini langsung saja umpan lambung dia. Berikan ke sektor depan. Berusaha dikejar oleh Esa Mufondo. Dan kali ini Mustafa Haji. Satu penyelamatan yang tadi dilakukan oleh Daniel. Menutup satu ruang yang masuk berada di dalam kotak penalti dari Persiraja Banda Aceh. Kurang tajam memang tadi satu sundulan safety first dari Claudio Nur sebelum kemudian diselamatkan oleh Daniel. Kembali satu peluang buat Persikota. Sudah lakukan kali ini berada di dalam kotak penalti masih Esteban Gien kali ini. Ada Fernando Vargas yang dapat menghalau kali ini Suhari Daud. Ada Buyung Yulian Har. Cukup taktis permainan dari seorang Buyung Yulian Har. Kali ini masih Buyung Yulian Har membawa bola dia. Berikan bola kepada Epala Jordan. Satu overlapping yang sangat baik sekali kali ini. Satu kita lihat apa yang terjadi. Bola masih dapat membentur badan atau juga tubuh dari pemain dari Persiraja Banda Aceh.
Taryana Sopandi. Kembali lagi tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain. Sangat cepat tadi Epala. Nanmius kali ini. Ke belakang dia kepada Rolando Koibur. Kembali lagi Rolando Koibur. Jumadi Abdi. Buyung Yulian Har. Jumadi Abdi kembali. Satu cobaan umpan yang diberikan ke sektor sebelah kiri pertahanan oleh Jumadi Abdi. Masih belum bisa menemui sasaran tadi yang berusaha dikejar oleh Taryana Sopandi. Ya memang terlihat rasa frustrasi yang tinggi dari para pemain Persikota. Dengan mengepung lini tengah seharusnya mereka sudah harus mencetak gol. Namun dengan masuknya Epala Jordan paling tidak ada sebuah harapan yang besar dalam hal mencetak gol mengingat kerjasamanya yang sudah terjalin dengan baik bersama Esa Muwondo. Kembali kali ini bola langsung saja mengarah ke dalam kotak penalti. Suheri Daud kali ini maksudnya berikan kepada Roberto Kuate. Ada Rolando Koibur yang menghalau bola. Pemain memang cukup senior berlaga di persepak bolaan Indonesia kali ini. Rolando Koibur kepada Esteban Jien. Kembali dorong bola menuju kepada Epala Jordan yang terlihat tidak begitu lincah seperti biasanya. Roberto Kuate, masih Kuate kepada Fernando Vargas. Masih Fernando Vargas ke belakang dia. Berikan bola kepada Claudio Nur. Dan kali ini bola dikuasai begitu cepat dari sektor sebelah kiri oleh Abdul Musawir. Berusaha Suheri Daud tadi. Abdul Musawir berusaha mengejar bola. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persikota Tangerang. Ini dia Abdul Musawir. Dan ternyata juga ada pergantian pemain. Robson Dal Silva dipersiapkan untuk menggantikan M. Yusuf. Dua pergantian pemain di babak pertama ini menandakan memang ada satu strategi yang tidak jalan dari kedua pelatih yang bertanding di sore hari ini. Claudio Nur, Rolando Koibur. Langsung saja kirim bola dia ke sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bola berusaha dikejar oleh Esa Mufondo. Satu tendangan percobaan. Bagaimana Ari Priyatna atau juga Mustafa Haji. Ini dia Mustafa Haji. Kembali lagi Abdul Musawir. Begitu cepat para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Robson, sentuhan pertamanya di pertandingan sore hari ini. Ada Nanmius, berhasil direbut kali ini. Fernando Vargas, satu percobaan tendangan. Placing bola masih berada di atas gawang Herman. Ya, saya pikir ini juga satu bola yang bagus dari Persiraja Banda Aceh. Kita melihat bagaimana Fernando Vargas tadi jauh dari luar kotak penalti dan dalam keadaan sangat-sangat bebas tanpa pengawalan dari anak-anak Persikota Tangerang. Tetapi tendangannya tidak mengalir dengan deras dan menaik di atas Mr. Herman Batak. Esteban Jien. Kembali Jumadi Abdi. Kembali lagi Esteban Jien berbola dengan Fernando Vargas. Masih Esteban Jien. Kirim umpan daerah kali ini berusaha dikejar oleh Esa Mufondo dan juga penjaga Zul Bahra keluar dari sarangnya. Baik sekali antisipasi dari Zul Bahra di sini. Pada saat posisi bebas dari seorang Esa Muwondo dengan umpan cantik dari Esteban. Memang sangat beruntung para pemain Persiraja memiliki seorang kiper yang seperti Zul Bahra di mana ia bisa memiliki visi yang baik dalam membaca serangan lawan. Jadi ya penjaga gawang Zul Bahra. Para penonton yang hadir di Stadion Benteng. Esteban Jien. Oh, satu gerakan yang bagus saya pikir dari Mustafa Haji. Mustafa Haji kali ini. Satu percobaan dan sebuah peluang yang sangat emas dari Mustafa Haji. Masih belum bisa juga menghasilkan sebuah gol di sore hari ini. menjadi maksimal kalau saja tendangan crossing yang dilepaskan Mustafa Haji. Kita melihat bagaimana bergulir tipis di samping kiri gawang Zul Bahra. Meskipun sudah melakukan suatu reaksi yang juga sangat bagus. Ini juga bermula dari sebuah gerakan yang penuh tipuan dari Mustafa Haji. Sebuah peluang yang saya pikir seharusnya bisa berbuah dengan gol. Esa Mufondo
Kita lihat masih sedikit sulit dia untuk bisa menembus pertahanan dan juga mendapatkan umpan-umpan matang. Jelas sekali memang tidak hadirnya seorang Wilfred Bamyo di sektor lapangan tengah dari Persikota Tangerang berpengaruh terhadap pasokan bola menuju kepada Esa Mufondo, kepada Mustafa Aji, ataupun juga kepada Epala Jordan yang baru masuk. Nanmius melebar dia kepada Rolando Koibur. Kembali lagi kali ini Buyung Julian Har. Dorong bola dia. Tariana Sopandi. Kembali lagi kan bola. Menuju kali ini ke sektor depan. Bola mengarah kepada Esteban Jien. Tariana Sopandi. Kembali lagi. Masih dapat dihalau. Begitu deras bola. Berusaha dikejar oleh Epala. Atau juga Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo kali ini. Kini bola kali satu. Peluang emas kembali. Bagaimana Esteban Jien kembali gagal di 1 menit terakhir babak pertama. Sebuah gol seharusnya sudah dicetak oleh Esteban di sini. Kita melihat ini peluang ketiga bagi Esteban Jien. Umpan yang sangat matang oleh salah satu pemain berpengalaman Epala Jordan. Hanya tinggal memasukkan saja. Namun kembali kita melihat bagaimana bola meninggi di atas mistar gawang Jul. Kita melihat Bara. begitu manjanya umpan yang dilepaskan oleh Esa Mufondo, dan saya pikir kalau Esteban sedikit lebih tenang, Ya. memplacing bola, ini adalah sebuah gol yang saya pikir juga akan sangat-sangat mudah dilakukan oleh El Capitano Persikota Tangerang ini. Ya, apalagi gol tersebut sebelum terjadinya istirahat ya. Paling tidak ini bisa menaikkan semangat mereka di babak kedua. Kembali lagi membangun serangan di 2 menit tambahan waktu babak pertama para pemain dari Persikota Tangerang. Kita lihat kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan. Berusaha dikejar bola. Bagaimana Esteban Jien langsung saja kirim ke dalam kotak penalti. Dan kembali peluang dari Mustafa Haji masih dapat membentur dari salah satu pertahanan atau juga pemain yang bertahan di kotak penalti Persiraja Banda Aceh. Dorong bola kepada Roberto Kuate kali ini. Harus mundur. Tidak ada pasokan bola yang menuju kepadanya Roberto Kuate. Esteban Jien kembali. Maksudnya tadi masih dapat dihalau oleh Samsul Bahri. Masih Samsul Bahri kali ini. Langsung saja dia mengirim begitu cepat bola ke sektor depan. Mengarah kepada Suheri Daud. Ada Buyung Julian Har. Rolando Koibur kali ini. Masih Rolando Koibur. Tempo permainan yang coba dimainkan begitu cepat oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Kembalikan kepada Jumadi Abdi. Masih Jumadi Abdi. Langsung saja kirim bola sektor depan kepada Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim bola lagi ke tiang jauh. Bagaimana cukup kosong kali ini Esteban Jien. Sayang sekali begitu terlambat Esteban Jien mendapatkan umpan tadi. Dan satu percobaan tendangan. Masih berada di sektor sebelah kiri dari gawang Zul Bahra. Sebuah usaha yang bagus dari Jumadi Abdi. Di sini kita melihat tendangan kedua Jumadi Abdi dari luar kotak penalti. Namun kembali tidak menemui sasaran. Sehingga pertandingan tetap masih dengan skor 0-0. Sepak pojok kali ini Tariana Sopandi. Ada Epala, ada juga Esa Mufondo di dalam kotak penalti. Bisa dikejar oleh Esteban Jien. Masih Esteban Jien. Langsung aja kepada satu percobaan tendangan tadi Jumadi Abdi. Begitu tendangan-tendangan yang dicoba dari luar kotak penalti masih belum bisa juga menembus. Tidak berada dalam posisi offside kali ini. Bagaimana Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Satu peluang kali ini. Begitu kosong. Percobaan dan kembali lagi di menit-menit akhir. Peluang dari Mustafa Haji gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Sayang sekali peluang dari Mustafa Haji. Ini adalah peluang emas terbaik bagi Persikota. Kita melihat posisi bebas, tendangan yang bagus. Namun sepertinya ada sedikit penyelamatan oleh Zulbahra di sini. Seharusnya skor sudah 2 atau 3-0 sebelum pertandingan istirahat. Mustafa Haji menyesali apa yang terjadi. Inilah dia wasit Supriyatin telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama kedudukan pertandingan lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Masih sama kuat 0-0. Beberapa peluang masih terjadi. Beberapa peluang dari Esa Mufondo ataupun juga Fernando Vargas masih belum bisa dimanfaatkan begitu sempurna oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Dan juga lanjutan pertandingan ini, bagaimana jalannya pertandingan ini akan kita dengarkan. Dan juga akan kita bahas jalannya pertandingan Esteban Jien yang bermain di sektor lapangan tengah. Yang sejauh ini memberikan umpan-umpan kepada para pemain dari sektor depan Esa Mufondo ataupun juga